memuliakan Tuhan? Siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini? Semuanya pasti siap ya. Yuk, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami sehingga pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hari ini semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu?
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga dan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh duduk, diam, dan baik-baik mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, ya, judul firman Tuhan hari ini adalah meminta dengan tekun, di mana firman Tuhan ini ya diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, Kak Dewi akan bacakan ayat hafalan untuk hari ini. Ada di Lukas 11 ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan kita hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk adik-adik semua menghafalkan ayat hafalan hari ini. Nah, adik-adik, ya, seperti yang tadi Kak Debbie katakan ya, firman Tuhan hari ini yaitu judulnya tentang meminta dengan tekun. Nah, Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik yang di rumah, kira-kira siapa yang pernah minta sesuatu sama orang tuanya? Nah, pasti semuanya pernah ya meminta sesuatu ya ke orang tua ya, entah itu minta sepatu ya, atau minta baju baru, atau minta tas baru. Pasti kita semua pernah minta sesuatu sama orang tua kita. Nah, Kak Debbie hari ini punya satu kisah ya, satu cerita dari seorang anak bernama Peter. Jadi pada suatu hari ya, si Peter ini pulang sekolah ya, lalu ketika sampai di rumahnya, si Peter ini tiba-tiba teriak panggil mamanya, mama, lihat sepatu olahragaku, solnya sudah lepas dan tukang sepatu tidak bisa memperbaikinya lagi. Sambil berlari ya dari halaman rumahnya masuk ke dalam rumah, Peter teriak seperti itu ke mamanya. Lalu mamanya ini kaget kan, loh siapa yang teriak-teriak ya? Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata yang berteriak itu adalah si Peter. Lalu mamanya bilang, ada apa Peter? Kenapa kamu teriak-teriak? Nah, lalu Peter bilang, ini loh Ma, sepatuku ini solnya sudah lepas, sudah copot, nggak bisa dipasang lagi. Nah, lalu mamanya bilang, sabar ya, tunggu nanti ya sampai papamu datang. Nanti kalau papamu datang, kamu coba minta sama papa. Ya, bilang sama papa kalau kamu butuh sepatu baru. Mamanya bilang seperti itu sama Peter. Peter akhirnya masuk ke kamarnya ya, membersihkan badannya ya, ganti baju, lalu dia membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah ya. Nah, setelah si Peter ini sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah ya kan, tidak lama dari itu papanya datang pulang dari kantor ya. Lalu dengan rasa tidak sabarnya Peter ya, dia akhirnya langsung
sudah copot. Ya, Peter bilang seperti itu sama papanya. Lalu papanya jawab, Peter, ya papanya bilang seperti ini. Oke Peter, nanti malam ya kita akan pergi ke toko sepatu. Ya, papanya jawab seperti itu. Ya, lalu si Peter ini dengan rasa yang agak tenang ya, karena ternyata papanya akan memberikan dia sepatu nanti malam. Ya, dan jadi dengan rasa agak tenang, akhirnya Peter kembali ke kamarnya. Ya, terus setelah hari sudah agak sore, ya sudah mau menjelang malam nih, ya si Peter ini menagih janji ayahnya, yang katanya ayahnya akan mengajak si Peter ini ke toko sepatu. Lalu si Peter ini kembali lagi ke papanya. Dia bilang sama papanya, "Pak, ayo ini sudah mau malam, ya. Nanti kalau kita kemalaman pergi ke toko sepatu, nanti toko sepatunya tutup." Nah, Peter bilang seperti itu sama papanya. Lalu sama papanya, ya si Peter ini langsung diajak pergi ya ke toko sepatu dan membeli sepatu baru untuk si Peter. Ya, nah adik-adik, dari ceritanya si Peter ini, ya, mengapa Peter terus-menerus meminta sepatu kepada orang tuanya? Ya, karena si Peter ini sangat membutuhkan sepatu. Ya, jadi karena dia sangat membutuhkan sepatu, ya, jadi Peter meminta sepatu baru kepada orang tuanya. Nah, lalu dari cerita ini juga, ya, dari cerita dan kisah si Peter ini juga, ya, bolehkah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan tanpa menyerah, sama seperti Peter meminta dari orang tuanya? Boleh nggak kira-kira kita meminta sama Tuhan nih, ya, sesuatu yang kita butuhkan tanpa menyerah? Nah, coba kita dengarkan ya adik-adik, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini menceritakan kisah, ya, kisah kepada murid-muridnya, ya, tentang seorang teman yang meminta roti, ya. Nah, jadi pada malam hari, ya, di sebuah rumah, ya, itu tinggallah seorang bapak, ya, seorang keluarga, ya, ada bapak, ya, ada ibu dan ada anak-anaknya. Ya, mereka ini adalah keluarga, ya, yang tinggal di sebuah rumah yang sederhana, ya, rumah yang kecil, di mana di rumah ini cuma ada satu kamar saja, ya, dan mereka ketika tidur, ya, mereka tidur jadi satu, ya, karena kamarnya kan cuma ada satu, ya, jadi mereka tidur sama-sama di dalam satu kamar itu, ya, mereka menggelar tikar di lantai, ya, dan tidur satu kamar bersama-sama, ya. Nah, pada suatu malam ketika mereka sedang tidur, ya, ketika keluarga ini sedang tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka, tok tok tok, ya. Nah, lalu yang terbangun, ya, pada saat ada ketokan itu adalah si bapaknya, ya, si bapaknya ini terbangun, ya, karena mendengar ketokan dari pintu rumahnya. Nah, lalu dengan rasa masih ngantuk, ya, mungkin pada waktu itu bapak ini setengah sadar gitu, ya, karena tengah malam ada yang mengetuk rumah mereka, ya. Lalu si bapak ini terbangun, ya, masih dengan rasa yang ngantuk, ya, mata yang berat. Nah, si bapak ini tanya, ya, dari dalam rumahnya. Dia belum membuka pintu rumahnya karena
yang mungkin takut ya, ada tengah malam ada yang tiba-tiba mengetuk pintu ya. Lalu si bapaknya ini bertanya ya, siapa engkau? Ya, dari dalam rumahnya. Lalu si orang tersebut ya yang mengetuk pintu ini bilang, saudara tolonglah ya. Nah, lalu si bapak ini bertanya lagi, engkau siapa? Nah, lalu orang yang mengetuk pintu itu menjawab lagi, aku adalah sahabatmu, kata si orang tersebut ya. Nah, lalu si bapaknya ini ya masih dari dalam rumah ya, dia belum membukakan pintu. Si bapak ini bertanya lagi, apa keperluanmu datang ke rumahku, datang tengah malam seperti ini ya? Kenapa kamu mengganggu kami malam-malam seperti ini? Ya, si bapak itu bertanya seperti itu ke orang yang mengetuk pintu ya. Lalu si orang tersebut ya itu menjawab, aku ingin meminta roti 3 potong ya, karena sahabatku datang dari jauh, datang ke rumah, tapi aku tidak punya apa-apa, kata orang tersebut. Nah, lalu masih di dalam rumahnya ya, si bapak itu belum buka pintu ya adik-adik ya, masih di dalam rumahnya ya. Lalu bapak itu menjawab lagi, pulanglah ya, aku tidak punya apa-apa, aku tidak dapat menolongmu, jadi kamu pulang saja, kata si bapak itu ya. Pulang saja karena ini sudah tengah malam, aku sudah menutup pintu rumahku dan anak-anakku dan istriku pun juga sudah tidur, jadi kamu lebih baik pulang ya, karena aku tidak bisa menolongmu, kata si bapak ini ya. Lalu mendengar jawaban si bapak ini ya, si orang tersebut ya, orang yang mengetuk pintu rumah ini ya, mendengar jawaban si bapak ini seperti itu, orang ini nggak putus asa adik-adik ya. Orang ini tetap menunggu ya di depan pintu rumah bapak ini ya. Jadi dia tetap menunggu ya di depan pintu ya. Lalu tak lama kemudian si orang ini kembali mengetuk pintu rumah bapak ini ya. Tok 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 tok, diketuk lagi pintunya, tok 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 ya. Lalu orang ini bilang lagi, saudara tolonglah aku ya, saudara tolonglah aku ya. Si orang tersebut meminta dengan kasihan ya, supaya si bapak ini memberikan dia 3 potong roti untuk sahabatnya yang datang dari jauh ya. Lalu sekitar 5 menit ya, tidak ada jawaban dari si bapak ini ya. Mungkin bapak ini mendengar ketukan orang ini ya, tapi karena itu sudah tengah malam ya kan, sudah mungkin bapak itu juga sudah ngantuk berat ya. Jadi ketika diketuk untuk yang kedua kalinya ya, bapak ini mungkin pura-pura nggak mendengar ya. Jadi selama 5 menit ya itu tidak ada jawaban dari si bapak ini ya. Lalu orang ini nggak putus asa ya, dia nggak menyerah, dia ketuk lagi pintunya untuk yang ketiga kalinya. Tok 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 tok, sahabat kasihanilah aku. Nah, orang ini kembali bilang seperti itu, saudara sahabat kasihanilah aku, kata orang ini ya. Akhirnya si bapak ini nggak bisa tidur kan, karena berkali-kali ya pintu rumahnya tuh diketuk ya. Lalu si orang ini bicara juga kan,
sahabat tolonglah aku, saudara tolonglah aku. Si bapak ini akhirnya nggak bisa tidur ya, karena dia merasa kok berisik sekali si orang ini gitu ya, ketuk-ketuk pintu, minta-minta roti gitu ya. Akhirnya karena si bapak ini merasa terganggu ya dengan si orang ini ya, yang meminta-minta roti dan mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Akhirnya si bapak ini mulai berpikir, oh iya ya, dia sudah berusaha sangat keras ya, 3 kali dia mengetuk pintu rumahku. Dia nggak menyerah ya, walaupun aku nggak membukakan pintu ya, walaupun aku tidak memberikan jawaban, tapi orang ini tetap menungguku di luar. Dia tetap tidak menyerah dan tetap berusaha ya, sampai aku memberikan roti ini. Ya sudahlah, aku kasihan ya, kata si bapak ini ya. Jadi karena bapak ini merasa ya sudahlah kasihan, dan mungkin orang ini benar-benar sangat membutuhkan roti ya. Jadi akhirnya si bapak ini memberikan 3 potong roti yang diminta oleh orang tersebut ya. Akhirnya si bapak ini membukakan pintu ya, lalu si bapak ini mengambilkan roti yang ada di penyimpanan stok makanannya ya, di gudang penyimpanannya. Dia ambil dari situ rotinya 3 potong, lalu dia membukakan pintu, dia berikan ke orang tersebut ya. Lalu karena bapak ini sudah memberikan roti ya, akhirnya ya orang tersebut ya berterima kasih ya sama si bapak. Aduh pak, terima kasih ya, karena sudah memberikan aku 3 potong roti untuk sahabatku yang dari jauh. Terima kasih ya pak. Akhirnya si orang ini kembali pulang ke rumahnya, dan si bapak ini ya bisa tidur dan istirahat dengan tenang gitu ya. Nah, adik-adik, dari kisah seorang yang minta roti ini ya, yang meminta roti ini yang diceritakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, si murid-murid Tuhan Yesus ini heran dengan cerita ini ya, cerita tersebut yang diceritakan Tuhan Yesus. Mereka heran dan mereka bertanya-tanya ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, karena ini kan Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya ya, tentang kisah seorang yang tadi minta-minta roti ya. Itu Tuhan Yesus ceritakan ke murid-muridnya, dan setelah mendengar ceritanya Tuhan Yesus itu ya, murid-muridnya ini heran ya, dan dia bertanya sama Tuhan Yesus ya, apakah kami boleh terus meminta kepada Bapa di surga seperti sahabat dalam cerita itu? Apakah Allah tidak terganggu oleh kami? Ya, jadi murid-muridnya itu bertanya seperti itu sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa boleh kita meminta-minta seperti itu ya, tanpa putus asa ya? Boleh kita minta ke Bapa kita yang di surga seperti itu ya? Apakah Allah tidak terganggu kalau kami terus-terusan meminta seperti itu ya? Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab, adik-adik ya, tidak, Allah tidak terganggu, Allah tidak akan terganggu, karena seperti sahabat itu yang meminta roti sampai dapat, kamu juga boleh meminta keperluanmu sampai dapat, seperti sahabat yang terus-menerus mengetuk pintu sampai pintu dibukakan. Kamu boleh mengetuk pintu Bapamu yang di surga sampai Ia menjawab doamu dan memberikan apa yang kamu perlukan. Ya, jadi ketika murid-murid ini mendengar jawaban Tuhan seperti itu, ya, murid-murid ini sangat bersuka cita saat mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, mereka mulai berdoa dengan tekun kepada Bapa mereka yang di surga.
Ya, jadi mereka juga percaya bahwa Bapa di surga mendengar dan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Nah, adik-adik, ya, kalau tadi di awal Kak Dewi sudah sedikit menceritakan kisah si Peter, ya masih ingat ya adik-adik ya tadi kisahnya si Peter, di mana dia membutuhkan sepatu baru untuk olahraga, ya sepatu baru. Nah, waktu ia membutuhkan ya sepatu baru, ya si Peter ini dengan tidak ragu meminta kepada orang tuanya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya memberikan orang tuanya memberikan Peter sepatu baru, ya. Walaupun ya mungkin ya ketika kita membutuhkan sesuatu lalu kita minta sama orang tua kita, ya sama papa mama kita, ya kita minta apa yang kita perlukan, pasti dikasih kan sama mama sama papa, walaupun memang mungkin kadang-kadang mereka harus menunggu sampai ada uangnya, ya. Nah, adik-adik, ya jika kita perlu sesuatu, ya lalu kita minta sama orang tua kita, ya lalu mereka memberikan apa yang kita minta, ya karena orang tua kita tahu ya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya terlebih kalau kita minta sesuatunya itu adalah hal yang kita butuhkan, pasti sama orang tua kita itu akan diberikan. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus adik-adik, ya Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita yang di surga, ya kalau Bapa kita yang di dunia ini aja tahu ya kebutuhan dan keperluan kita, dan Bapa kita yang di dunia ini ya sanggup ya memberikan apa yang kita butuhkan, apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita minta dengan tekun ya sama Bapa kita yang di surga, ya dia juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya adik-adik percaya itu ya, amin. Nah jadi Tuhan Allah itu akan selalu siap ya setiap saat untuk menolong kita, ya jika kita datang kepada Tuhan Yesus, ya karena Tuhan Yesus janji ya mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya kita semua boleh percaya akan janji ini dan memohon dengan yakin segala sesuatu yang kita perlukan pasti akan Tuhan jawab dan akan Tuhan berikan. Amin adik-adik. Itu dia firman Tuhan hari ini yang bisa kalian sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk kami boleh tekun berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab setiap doa kami. Dan kami percaya Tuhan setiap apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan pasti sudah menyediakan bagi setiap kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa hidup kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami untuk berkat firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di pada smiling berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.